Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Di setiap bangsa di dunia pasti ada kaum intelektual, katakanlah kaum cerdik cendekia yang dikaruniai Allah SWT ilmu pengetahuan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Keadilan yang ideal tentu keadilan yang utuh, yang multidimensional, keadilan hukum, keadilan politik, keadilan sosial, keadilan ekonomi, keadilan pendidikan, keadilan kesempatan bagi setiap warga negara untuk mencapai cita-citanya selama melalui jalan legal dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha sempurna menganugerahkan pada umat manusia berupa ilmu pengetahuan yang bersifat universal. Meminjam istilah syariati, mereka yang memiliki ilmu pengetahuan disebut sebagai Raushan Fakhir atau Enlightened Intellectual, yaitu kaum terpelajar yang tercerahkan. Intelektual tercerahkan ini tidak boleh tinggal di menara gading, membuat berbagai teori yang muluk-muluk yang tidak ada relevansinya dengan kebutuhan masyarakat akar rumput yang menjadi mayoritas bangsa. Nah, kaum intelektual yang tercerahkan punya kewajiban moral untuk ikut membangun tegaknya keadilan multidimensional buat bangsanya. Pada dasarnya ada dua macam intelektual, yakni intelektual ideal dan intelektual gombal dan rongsokan. Intelektual ideal tidak pernah mau menjadi pelacur, sedangkan intelektual gombal menjual diri kekuasaan atau korporasi besar guna mendapatkan uang yang melimpah. Easy money but big risk. Uang mudah tetapi risiko sangat besar. Mereka jadi musuh rakyat, tetapi juga musuh dirinya sendiri. Mengapa? Karena nuraninya menjerit. Mengapa dirinya dijual murah, seperti pelacur yang menjual murah dirinya untuk mendapatkan uang haram. Nah, biasanya kaum intelektual yang dianugerahi Tuhan dengan ilmu pengetahuan bekerja di pemerintahan, di kampus-kampus untuk mengembangkan riset dan ilmu pengetahuan, di berbagai industri ekonomi, industri militer, industri pariwisata, di berbagai maskapai penerbangan, maskapai pelayaran, dan yang tidak kalah penting juga di industri pers. Di industri pers, wartawan sebagai intelektual bisa menyebar hoax information, misinformation, dan disinformasi. Jadi bisa menyebar berita-berita yang hoax, ya, tapi juga misinformasi dan even bahkan disinformasi, menjugurbalikkan informasi. Yang benar jadi salah, yang salah jadi betul, dan lain-lain. Nah, betapa hinanya kehidupan para pelacur intelektual telah dilukiskan oleh seorang jurnalis bernama John Swinton. Dia kelahiran tahun 1829 dan meninggal tahun 1901, lebih dari satu abad yang lalu. Nama John Swinton ini adalah chief editor dari surat kabar terkenal yaitu The New York Times. Jadi kita dengarkan sepenggal pidato Mr. Swinton sebagai berikut. We are the tools and vassals of rich men behind the scenes. We are jumping jacks. They pull the string and we dance. Our time, our talents, our lives, our possibilities are all the property of other men. We are intellectual prostitutes. Jadi kurang lebih artinya kami hanyalah alat atau budak orang-orang kaya yang hidup di balik tabir. Kami dijadikan penari jungkir balik. Mereka tabuh gendang, kami harus berjoget sesuai irama gendang. Waktu kami, talenta kami, kehidupan kami, potensi kami, semua jadi milik orang lain. Kami adalah para pelacur intelektual. Saya yakin di Indonesia, kaum intelektual yang masih punya integritas lebih besar atau lebih banyak dibandingkan dengan mereka yang sudah jadi pelacur intelektual. Pada tahun-tahun awal Jokowi jadi presiden, UGM pernah jadi sarang Jokower yang sungguh memalukan. Dulu ada rombongan dosen Jokowers yang mengusulkan supaya pangkat guru besar saya dicabut. Malah yang ada yang lebih konyol lagi, gelar akademis saya, S3 saya tidak boleh dipakai lagi. Tetapi itu dulu. Alhamdulillah 90% dari mereka yang keblinger itu sudah kembali ke jalan yang benar. Mereka meloncat dari pemuja ekstrim Jokowi menjadi penghujat Mulyono. Nah, kalau kita bicara ternak Mulyono di UGM, jumlah termul itu tinggal sedikit, sudah jadi minoritas. Pratikno dan Bu Rektor plus sejumlah termul saja yang masih jadi Jokower murni. Istiqomah dalam keblingeran, sayang sekali.
Nah, mudah-mudahan bisa berpindah ke jalan yang lurus. Nah, saudara-saudara, sesungguhnya termasuk ke dalam lingkaran prostitusi intelektual itu adalah ribuan buzzers berbayar. Tingkat intelektual mereka itu beragam. Yang paling rendah 1 juta sebulan, yang paling tinggi intelektualitasnya mungkin punya ijazah S3 50 juta rupiah sebulan. Saya setiap kali melihat berbagai talk show di TV, masih saja ada orang yang sesungguhnya pintar, memegang ijazah S3, tapi tetap takut sama Jokowi. Ini bukan main. Ya. Jadi saya malah punya dugaan, jangan-jangan orang-orang itu berharap supaya terpantau atau terlirik oleh Jokowi dengan harapan direkrut oleh Jokowi. Padahal kekuasaan Jokowi sudah meleleh seperti melelehnya es krim di bawah terik matahari. Tetapi aturan main demokrasi menyatakan pertarungan pemikiran setajam apapun harus dilindungi. Dan saya setuju dengan kaidah demokrasi yang satu ini. Imbauan saya pada para intelektual, para akademisi, dan para jurnalis atau wartawan, jangan biarkan diri Anda menjadi pelacur intelektual. Hidup cuma sekali, jangan sampai salah jalan. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.